Ya, kali ini kedatangan bongkaran NMAX New ya, yang tahun 2020-an. Ini gejalanya bunyi sek ya. Ini bodinya sebagian udah kita bongkar dan kita analisa ya, suaranya seperti ini nih suaranya. Kita coba nyalakan. Ini saya nyalakan tanpa menggunakan puli ya, jadi langsung ke putaran mesin bagian keras ya. Kedengerannya suaranya bunyi trek. Terdengar emang di bagian tengah ya, tapi analisa saya itu bunyi di bagian kop depan. Dia sepertinya bunyi di bagian area kop head ya. Bisa rusak di bagian templar ataupun bearing noken asnya yang kena ya. Terdengar ya suaranya trek. Oke. Jadi bunyi di bagian area puli itu tidak ada masalah. Jadi kita nyalakan tanpa puli, ada bunyi srek. Nah, seperti itu. Jadi analisa saya itu bunyi di bagian kop head depan, bisa bagian templar atau klep atau bearing noken as ya, tapi nggak tahu juga ya. Yang penting kita bongkar aja dulu. Jadi sebelumnya ini udah dibuka ya sebagian bodi. Untuk bagian kop headnya kita cukup buka bodi tengah sama tangki ya, jadi bisa dibuka bagian sini. Kalau memang kerusakannya di bagian noken as ya, kita coba bongkar sekarang. Untuk pembongkarannya kita skip aja dulu ya, nanti kalau udah kebuka ketahuan kerusakannya nanti kita jelaskan lagi. Oke bro, ini udah kita buka ya. Jadi biang keroknya itu ada di bearing noken as ya. Bearing noken as ini perputarannya sudah tidak normal. Kalau saya rasakan ini dengan tangan itu udah keset banget gitu, seperti dudukan pada bola-bola bearing ini sudah termakan ya, sudah termakan. Jadi kalau saya rasakan di tangan itu seperti ada yang ngegregel, kalau bahasanya itu gimana ya, pokoknya ngegregel gitu ya, ngegredek gitu ya. Jadi kalau perputaran bearing ini jadi seperti bunyi ngegruk gitu ya, rasa banget ini di tangan. Jadi nggak mulus, seperti ada yang ngegregel gitu ya. Dan fix saya yakini kerusakannya ada pada bearingnya ada dua ya. Yang satu dia nempel di block headnya, nah yang di block headnya juga sudah kena ya, bebarengan dua-duanya kena. Sama diputar juga ngegregel, keset tuh. Kalau di tangan tuh kerasa banget keset gini ya, tuh ngegregel. Jadi dia pasti bunyi ngegrung gitu ya, ngegrung lah. Nah jadi kerusakannya dia entah karena apa ya, entah karena kualitas atau dari faktor oli. Nah, tapi di sini yang saya lihat bearingnya itu original ya, dari produk Koyo, dan ada kodenya SH di sini ya. Oh, kelihatan ya kodenya SH di sini tuh. Dan ini Koyo ya. Rasa banget gregelnya. Nanti yang bearing yang di sana kita cabut ya. Bearing di sana kita cabut pakai tracker. Nanti rencananya ini mau diganti dengan bearing racing dari produk Vaito ya. Tadi sih sudah dibicarakan sama ownernya, katanya fix di upgrade aja bearingnya pakai bearing racing yang produk Vaito. Oke, untuk noken asnya ini masih bagus, masih mulus, tidak ada masalah. Dan pelatuknya juga kita cek bagus semua, nggak ada yang oblak sama sekali ya. Di sini bagus semua, dan kita pastikan ada penyakitnya ada di bearing noken as ya. Nah untuk proses yang di head, yang proses di head ini
kan ada di dalam ya, tuh kelihatan di sini dia ada di dalam. Dari prosesnya kita cabut pakai tracker ya, jadi nggak perlu buka-buka blockhead ya. Bagi yang nggak punya tracker ini seperti ini ya, buat pencabut bearing ya, mau nggak mau harus ke tukang bubut nyabutnya, nggak buka blockhead ya, nggak ada cara lain. Kalau yang nggak punya ini, maksakan dengan digetok atau pakai apa, lebih baik jangan. Lebih baik buka blockheadnya, bawa ke tukang bubut ya. Tapi lebih baik punya pencabut alat tracker ini lebih simple, jadi nggak perlu buka-buka blockhead lagi, tinggal tarik. Ini udah sengaja udah kita siapkan ya, seperti ini pemasangannya, bisa dilihat tuh ya, proses pencabutannya tuh ya. Jadi nanti tinggal kita mainkan baut ini ke kanan, lama-lama dia narik. Oke, kita langsung proses pencabutannya ya. Ya seperti ini ya, tuh sudah tercabut. Nah ini dia. Jadi ini juga sama ya, sudah ngegregel-gregel gitu, kerasa di tangan ya, pasti bunyinya ngegrung. Oke, ini nanti kita ganti. Ini ukuran 6001 ya, ini 600 ya, 6001. Oke, ini bearing 6001, yang bearing besarnya ukuran 6906 kalau nggak salah. Ya 6906 ya, 6906 6001 yang kecilnya. Oke, nanti kita ganti, kita up ganti ke bearing Paito ya. Oke, jadi mungkin nanti besok kita belanjakan barangnya, karena udah malam, barangnya juga nggak ready. Besok kita rakit kembali ya. Kemarin kan udah dicek ya, kemarin malam. Tadi prediksinya cuma ganti noken as doang, bearing noken as tuh yang rusak. Dan sekarang baru ketahuan ternyata tensionernya ini patah ya, tensioner bawah. Pas banget di tensioner bawah. Kalau tensioner bawah kan pergantiannya harus buka blockhead ya, nggak bisa. Soalnya dia ngancing di tengah sini nih. Nih di sini ya. Jadi kita harus melakukan pembongkaran blockhead. Jadi bongkar semua deh. Nah, kalau dia kodenya untuk ini ya, ini tensionernya. Ini yang asli, untuk kodenya di B65 ya. Jangan salah ya, bukan 2DP. Kalau NMAX new dia kodenya B65. Sama kayak motor R15 tuh, sama Aerox 155 sama kodenya di B65 ya. Jadi pembongkaran pergantian tensioner bawah itu harus ngebongkar pompa olinya ya. Bongkar pompa olinya dulu, pokoknya kondisinya seperti ini ya. Dan ini sekarang kita proses pembongkaran, dan blockheadnya juga udah kita bersihkan. Dan noken as bearing noken asnya juga kita ganti, kita up ke yang merek Paito Racing ya.
yang Paito Racing, yang punya NMAX new, NMAX lama, Jupiter NMAX itu sama ukurannya. Oke, langsung kita proses perakitan aja ya, nanti kita lihat hasilnya. Oke, di posisi Paito nya udah kita pasang ya, jadi penampakan gini. Ntar yang seng yang sebelah sini dibuka ya, jangan sampai nggak dibuka, jadi biar olinya masuk. Nah yang ini bukan seng, ini teflon ya, jadi dia buat meredam panas. Dan yang bearing kecilnya juga udah kita pasang di dalam tuh ya, dan juga dia ada sengnya, jangan lupa dibuka ya sengnya. Nah untuk pemasangan patuknya seperti ini ya. Taratatata. Nah, seperti ini ya, jadi per masuk. Nah, baru platnya posisinya seperti ini. Tuh, oke. Ya. Kita masukkan untuk pennya. Nah. Ini kita masukkan pennya. Nah, jadinya seperti ini nih, jadi bisa kita tekuk ke atas ya, tuh buat PPI. Lalu yang berikutnya terbalik. Nah, sip. Oke. Jadi begini penampakannya ya. Ini bisa kita tekan-tekan. Cara memasukkannya, noken asnya nanti ini kita tekan ya, posisi tonjolannya ada di belakang semua, tonjolan ini ya. Ini untuk topnya di sini dia, biar pas masuk nggak nabrak pelatuk. Bagian PPI nya kita tekan biar bisa masuk noken asnya. Nah, oke. Jadi PPI nya ini selalu menekan ya, selalu menekan terus. Nah, kalau begini berarti udah benar ya. Dan pastikan ini tonjolan ininya bisa masuk tuh ya, bisa gerak main. Oke. Nah, nanti selanjutnya udah beres semua, langsung kita pasang ke bagian head ya. Oke, kita rakit. Oke, ini udah dirakit semua ya. Nah, semuanya udah dipasang, pergantian bearing noken as, lidah tensioner bawah, tinggal masukin oli sama radiator doang sih. Jadi kondisi kayak gini udah bisa kita tes ya, yang penting akinya udah bisa terpasang. Dari suara sebelumnya kan udah dilihat ya, dari video pertama bunyi srek, sekarang mah udah jos. Kita tes ya. Jadi suaranya udah halus lagi, berarti penyakitnya emang dari bearing noken as. Nah ini dia nih penyakitnya. Jadi kita upgrade pakai bearing Paito. Semoga nggak ada kerusakan lagi ya untuk pergantian noken asnya. Kalau dari sini suaranya udah benar-benar halus, udah nggak kayak kemarin. Kalau di audio handphone nggak tahu ya, pokoknya audio handphone dengan suara visual langsung tuh beda. Kalau yang saya dengar itu bagus, udah normal lagi ya. Jadi ini tinggal perakitan body aja,
semuanya udah normal, kita gas juga udah mulus. Oke, semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut, setelah ini kita lanjut pergantian lampu Vario 160. Ini yang punya nih. Nah itu dia buat lampu belakang. Nah ini temennya nih. Ya, lampu apa nih bang? Custom. Ya. Beli di online katanya murah meriah. Harganya berapa bang? 3,5 ya. Tuh kalau mau pesen dia orangnya nih. Asik. Oke. Jadi setelah ini tinggal pemasangan body aja. Nanti lanjut ke kita pasang lampu belakang. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.